Yang ketiga yang kita harus pahami adalah sesungguhnya ketidakmengertian jalan kita, ketidakmengertian kita terhadap jalan ini hanya menyebabkan kepayahan tanpa faedah apapun dalam kehidupan di akhirat. Makanya di dalam kitab Sittu Durar disampaikan al-jahlu bit-thariq wa afatiha wal maqsud yujibu ta'ab al-katsir ma'al fa'idah al-qalilah. Ketidaktahuan terhadap jalan kebenaran dan ketidaktahuan bagaimana rintangan yang akan dihadapi ketika kita melewati jalan kebenaran, serta tidak mengetahui bagaimana tujuan dari jalan yang benar ini itu bagaimana menciptakan kehidupan kita sebagai hamba yang beriman, akan menghasilkan kepayahan yang sangat. Di samping itu kita akan mendapatkan sedikit kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Jadi orang kalau mereka sampai tidak mengetahui jalan yang benar, orang kalau tidak tahu yang benar bisa jadi tersibukkan dalam perkara-perkara yang tidak benar. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu. Karena dia tidak mengetahui jalan yang benar. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita melatih hati kita, melatih lisan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Kita telah diberikan nikmat yang tidak ada putusnya dan tidak ada hentinya. Karena nikmat yang Allah berikan tidak pernah mengenal kata libur dan tidak mengenal kata cuti. Kadang-kadang karena sering banyaknya kenikmatan yang sudah sering kita dapatkan menjadikan kita kurang sensitif terhadap pemberi kenikmatan itu. Kadang-kadang ketika kita diberikan kebaikan banyak oleh orang tua, justru kita tidak sensitif kebaikan yang diberikan lagi oleh orang tua kita. Itulah manusia. Maka inilah yang menjadikan kita senantiasa melatih hati kita, melatih lisan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita diberikan kenikmatan yang akan menjadi sebab kebaikan kita di akhirat. Dan tidak ada perkara yang paling menjadi sebab kita kebaikan kita di akhirat kita kecuali adalah ilmu dan amal salih. Maka sesungguhnya itulah maksud dari kata hasanah yang kita minta di dalam doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan hasanah, dan arti hasanah itu bukanlah materi, bukanlah finansial. Tapi arti hasanah adalah ketika seseorang diberikan ilmu, ketika seseorang diberikan kemudahan dan keringanan untuk beramal atas ilmu yang telah dia capai, atas ilmu yang telah dia dapatkan, maka itu adalah arti dari kata hasanah untuk mendapatkan hasanah berikutnya, yaitu adalah ridho dan surganya Allah. Semoga hati kita dan jiwa kita selalu lapang untuk menerima setiap ilmu dari setiap kebenaran yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya sebelum kita menutup mata. Karena demi Allah, tidak akan pernah tegak kehidupan akhirat kita, tidak akan pernah rapi kehidupan akhirat kita, sampai rapinya kehidupan kita bersama ilmu dan amal solih. Kepada Allah kita meminta ilmu, kepadanya pula kita meminta kekuatan, supaya setiap ilmu yang kita dapatkan bukan hanya menjadi hiasan di kepala kita, dan bukan hanya menjadi narasi di pikiran kita. Tapi kita berharap setiap ilmu dan setiap kebenaran yang kita peroleh dan kita dapatkan, mampu mengukir kehidupan nyata kita sehari-hari sesuai dengan ridhonya Allah. Dan ingat, tanda barokahnya ilmu adalah merubah kita menjadi lebih baik. Siapapun yang berdakwah, siapapun yang menyampaikan ilmu, ketika setiap waktunya diisi dengan lembaran-lembaran ilmu dan lembaran dakwah, tapi tidak bertambah berkualitas hidupnya, berarti ilmu hanya menjadi pajangan di dalam kepalanya dan menjadi narasi dalam pikirannya. Dan itu akan menjadi musibah besar, karena ilmu akan menuntut kepada pelaku-pelaku yang semacam itu. Tapi ilmu akan bersyukur betul ketika ilmu diserap oleh siapapun, ilmu akan bersyukur ketika ilmu disampaikan oleh siapapun. Orang yang menerima ilmu dan yang menyampaikan ilmu adalah orang yang berkomitmen untuk selalu beramal atas apa yang dia peroleh dan apa yang dia sampaikan. Inilah yang menjadikan kita berharap semoga seiring dengan ilmu yang kita dapatkan, Allah memberikan kenikmatan dari kekuatan bagi kita untuk beramal dan melakukan ketaatan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Seluruh rekan-rekan Hanami yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Salah satu persoalan penting dalam kehidupan kita beriman kepada Allah itu adalah mengidentifikasi. Ini merupakan salah satu hal yang penting. Karena kita di dalam kehidupan iman bukan hanya rajin melaksanakan sholat, bukan hanya rajin melaksanakan puasa, tapi salah satu konsekuensi ketika kita telah ridho kepada Allah dan telah kita ridho kepada Nabi Muhammad SAW dan telah ridho bahwasanya Islam itu menjadi agama kita, maka salah satu di antara kewajiban yang harus kita lakukan, urgen untuk kita kerjakan adalah mengidentifikasi. Dan ini menjadi perkara yang penting, dan yang saya katakan mengidentifikasi adalah mengidentifikasi jalan kita menuju kepada apa yang kita cita-citakan, yaitu adalah cinta dan ridhonya Allah.
Kenapa mengidentifikasi jalan kita menuju kepada ridhanya Allah itu penting? Karena salah satu tujuan diturunkan agama yang benar ini adalah mengidentifikasi jalan kita supaya jalan kita ini betul-betul kita tahu berbeda dengan jalan orang yang tidak beriman. Karena agama yang hak ini ketika Allah turunkan pada kehidupan kita, memberikan kepada kita satu jalan yang lurus, satu jalan yang benar, di mana jalan itu berbeda dengan jalan-jalan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita harus mengidentifikasi ketika agama ini memiliki landasan, ketika agama ini memiliki jalan, maka landasan dan jalan itu harus kita ketahui. Karena yang membedakan kita dengan seluruh agama yang batil terletak pada landasan dan jalan yang akan kita tempuh yang tidak pernah sama dengan landasan dan jalan yang ditempuh sama mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mengidentifikasi pun menjadi perkara yang urgen dan menjadi perkara yang penting karena sesungguhnya kita paham diutusnya Rasulullah dalam kehidupan kita pun salah satu di antara tujuannya Rasulullah diutus dalam kehidupan kita yaitu adalah bagaimana Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita jalan-jalan yang telah diretas oleh jalan-jalan yang telah ditempuh oleh beliau, yang telah diretas dan telah dipelajari, telah disampaikan oleh beliau supaya kita meretas jalan sama dengan apa yang telah diretas oleh Rasulullah. Dan ini merupakan salah satu di antara tujuan ketika Nabi SAW diutus pada kehidupan kita, supaya kita ngerti bagaimana sifat jalan yang diinginkan oleh Allah. Dan ketika Allah ingin supaya orang yang beriman itu tahu bagaimana jalan yang diinginkan oleh Allah dan diridai oleh Allah, Allah utus Nabi Muhammad, Allah utus Rasulullah dalam kehidupan manusia, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi dihidupkan selama 63 tahun, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah supaya Nabi sempurna menyampaikan jalan, di mana jalan ini akan menyampaikan kita kepada apa yang kita cita-citakan, yaitu adalah ridhonya Allah. Maaf ya, kalau Allah itu tidak menginginkan kita untuk mengetahui jalan yang lurus, maka Allah tidak perlu mengutus kepada kita Nabi. Allah tidak perlu mengutus kita kepada manusia itu Rasul. Setiap manusia menentukan definisi kebaikan menurut mereka masing-masing. Tapi karena Allah ingin supaya manusia itu betul-betul tahu mana jalan yang diinginkan oleh Allah dan tidak mengandalkan pikiran mereka, tidak mengandalkan selera mereka, maka Allah utus kepada kita seorang Nabi, Allah utus kepada kita seorang Rasul supaya kita mampu mengetahui jalan yang telah disampaikan oleh Nabi, landasan yang telah diretas oleh Rasulullah, supaya kita mengikuti jalan itu, supaya kita meniti jalan itu, supaya kita tidak tersesat pada perjalanan-perjalanan yang sebenarnya tidak berujung kepada ridhonya Allah. Jalan itu banyak, jalan ke Jakarta pun banyak. Tapi ingat, tidak setiap jalan itu mengarah ke Jakarta. Ada jalan yang mengarah ke Bandung, ada jalan yang mengarah ke Surabaya. Dan fungsinya kita mengetahui peta adalah supaya arah petunjuk kita supaya benar mengarah kepada Jakarta yang menjadi tujuan kita. Sama, jalan dalam kehidupan manusia itu banyak. Dan sesungguhnya diutusnya Rasulullah pada kehidupan kita supaya Rasulullah menerangkan kepada kita mana jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah, mana jalan yang akan menyampaikan kepada ridhonya Allah, mana jalan yang akan menyampaikan kita kepada surganya, dan bukan jalan yang dimurkai oleh Allah, bukan jalan yang dibenci oleh Allah, dan bukan jalan yang bermuara kepada neraka. Waliyadzubillah. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya faham identifikasi dalam kehidupan orang beriman itu sangatlah penting dan teramat penting pada kehidupan kita. Bukankah kita, kalau kemudian kita renungkan, bukankah kita setiap harinya, setiap waktunya itu kita selalu berdoa kepada Allah. Dan ada satu doa yang pertama kali tertera di dalam Al-Quran. Apa doa yang pertama kali tertera di dalam Al-Quran? Bukan doa meminta surga, bukan. Doa yang pertama kali tertera di dalam Al-Quran adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah yang disebut dengan Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah yang disebut dengan pembuka kitab, kita akan menjumpai pada surat pembuka di dalam Al-Quran itu ternyata ada doa yang pertama kali Allah terterakan dan Allah kalamkan di dalam awal pada surat yang pertama kali Allah tempatkan menjadi surat yang pertama. Apa doa yang pertama kali Allah kalamkan di dalam surat Al-Fatihah? Yaitu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Jadi ternyata permintaan kepada jalan yang lurus itu merupakan permintaan paling penting dalam kehidupan manusia. Permintaan ketika kita mengetahui jalan yang lurus itu merupakan permintaan yang harus sering kita panjatkan kepada Allah. Saking pentingnya jalan yang lurus ini sampai kita sehari semalam itu 17 kali kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan jalan ini. Dan itu menunjukkan kepada kita sesungguhnya jalan yang lurus. Sesungguhnya identifikasi jalan yang lurus dan bagaimana kita mengetahui siratal mustaqim bagi kehidupan kita setelah kita beriman kepada Allah itu teramat penting, sangatlah urgen.
Bukan hanya karena kita sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah itu telah diutus dalam kehidupan ini supaya menerangkan jalan itu, tapi sejatinya Allah ngajarin kita di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa kita dari semenjak Rasulullah sampai kita hari ini, setiap harinya, setiap waktunya, 17 kali kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Ini merupakan doa yang paling sering kita panjatkan kepada Allah dalam setiap doa kita. 17 kali minim kita itu berdoa untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia itu berkebutuhan besar kepada jalan yang lurus. Dan ini merupakan salah satu perkara pokok yang tidak boleh longgar dan tidak boleh kita lalai di dalamnya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Berarti mengetahui jalan yang lurus itu perkara yang besar. Bukan perkara yang bisa dipandang sebelah mata. Bukan perkara yang kecil. Tapi sesungguhnya mengetahui jalan yang lurus, mengidentifikasi jalan yang lurus itu perkara yang sangat penting. Pertanyaan kita setelah kita mengetahui agama ini diturunkan untuk membedakan jalan agama Allah dengan jalan yang bukan datang dari agama Allah, dan kita mengetahui jalan yang lurus itu merupakan fungsi dan tujuan Rasulullah diutus untuk menerangkan jalan ini kepada manusia supaya dia sampai kepada ridhanya Allah. Step kita berikutnya adalah why. Kita bertanya, kenapa kita harus tahu jalan ini? Kan mungkin ada yang bertanya, kenapa saya harus meminta jalan yang lurus? Kenapa kita harus mengidentifikasi jalan yang lurus itu? Maka kemudian para ulama lalu mengatakan, kenapa kita harus mengidentifikasi dan kenapa kita harus memahami jalan yang lurus ini? Karena yang pertama dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, karena kenikmatan terbesar manusia itu adalah kenikmatan ketika dia mendapatkan jalan yang lurus. Pemahaman yang benar, itu merupakan nikmat yang paling besar. Karena sesungguhnya rusak kehidupan manusia, baik dalam konteks di dunia dan di akhirat, kalau dia tidak memiliki pemahaman yang benar. Berarti dia tidak mendapatkan warisan Rasulullah ketika tidak mendapatkan pemahaman yang benar. Makanya sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, sihatul faham wa husnul qasd. Sihatul faham wa husnul qasdi min a'dhami ni'amin allati an'amallahu ala abdihil mu'min. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, juz yang pertama halaman 78, sampai beliau berkata, sesungguhnya pemahaman tentang jalan yang benar, hati yang ikhlas, itu merupakan kenikmatan terbesar yang Allah turunkan dalam kehidupan manusia, melebihi istana yang kita miliki, melebihi mobil mewah yang kita kuasai. Kenapa? Karena sesungguhnya siapapun yang mendapatkan pemahaman yang benar dan hati yang ikhlas, orang itu berada pada jaminan Allah untuk berada pada kenikmatan akhiratnya ketika mereka telah mengetahui jalan yang lurus. Makanya penting kan? Karena tidak setiap orang mereka itu diberikan hidayah oleh Allah untuk mendapatkan jalan yang lurus. Banyak mereka-mereka yang rajin melakukan satu kebaikan, tapi belum tentu mereka mendapatkan jalan yang lurus. Dan betapa meruginya seseorang ketika mereka tidak mendapatkan jalan yang lurus. Makanya nikmat yang terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita, akhirnya kita mengetahui jalan ini. Ketika kita faham tentang jalan ini, jalan yang ditinggalkan Rasulullah, jalan yang disampaikan Nabi selama 23 tahun beliau berdakwah kepada para sahabat dan diteruskan kepada kita selaku umatnya dan manusia, maka ini merupakan nikmat yang besar. Berarti nikmat itu harus digapai, nikmat itu harus diusahakan supaya betul-betul nikmat itu datang dalam kehidupan kita. Untuk menggapai kenikmatan ini kita harus mendatangi bola dan kita tidak bisa menunggu operan bola. Kita harus betul-betul berusaha. Kenapa? Nikmat itu harus diraih. Nikmat itu harus diusahakan. Kalaulah sesuap nasi, kita harus bekerja dari pagi sampai sore hanya untuk mendatangkan sesuap nasi, mengenyangkan lambung kita, mengenyangkan perut kita. Kita harus berusaha harus kemudian berusaha dengan kerja sampai mendapatkan sesuap nasi, apalagi tentang jalan yang lurus. Dan ini nikmat Allah yang besar. Tidak ada tidak ada perkara yang paling besar kecuali adalah ketika seseorang itu mendapatkan pemahaman jalan yang lurus, sebuah jalan yang akan menjadi sebuah perkara besar dalam kehidupan di akhirat. Dan ini menjadi indikator kebaikan iman yang Allah turunkan dalam kehidupan manusia. Menjadi muslim itu belum tentu dia mendapatkan pemahaman yang benar sampai betul-betul dia memurnikan jalannya sebagaimana yang telah diretas oleh Rasulullah, sebagaimana yang telah dirintis oleh Rasulullah. Jadi ketika menjadi muslim itu bukan bentuk kata pasif, tapi menjadi muslim itu bentuk kata aktif. Kita harus berusaha bagaimana ketika menjadi muslim, kita menyerahkan diri kita, berusaha betul bagaimana kita totalitas di dalam agama ini, sampai kita akhirnya tahu bagaimana jalan yang diterangkan oleh Nabi, kita menjadi para peniti-peniti jalan tersebut, dan itulah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Karena tidak setiap orang mendapatkan kenikmatan besar dari pemahaman yang benar. Inilah yang kita inginkan.
Nah, kita jangan sekali-kali terlalu cepat memiliki pendapat, jangan terlalu cepat merasa pede bahwasanya kita telah tahu jalan yang benar. Berapa banyak orang yang mengaku telah mengetahui jalan yang benar, tapi sejatinya dia tidak tahu apa-apa tentang jalan yang benar. Itu bagaimana sifatnya dan karakteristiknya. Apa sifatnya, apa karakteristiknya, dia tidak paham dan dia tidak mengerti. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, identifikasi jalan yang menjadi permintaan kita kepada Allah di dalam satu hari 17 kali kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu menjadi sangatlah penting dan menjadi sangatlah urgen. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari kenikmatan besar yang Allah berikan kepada manusia. Orang itu, maaf, tidak hanya diperintahkan menjadi baik, tapi Allah itu perintahkan kita menjadi benar. Apa bedanya baik dan benar, Ustaz? Beda. Kalau hanya baik, terkadang tidak perlu referensi. Tapi kalau ingin menjadi benar, kita harus perlu referensi dan tidak ada yang mengetahui referensi bagaimana kita bisa menjadi benar sampai akhirnya kita mendapatkan penjelasan itu dari Rasulullah karena beliau diberikan mandat untuk menjadi nabi dan rasulnya dan beliau adalah orang yang paling tahu apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan itulah nikmat yang besar. Ya, itulah nikmat yang besar. Makanya kita mendapati bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salah satunya. Beliau pernah berdiri di depan gereja, lalu kemudian beliau menangis. Ketika ditanyakan kepada Umar bin Khattab, "Ma yubkika, apa yang menjadikan engkau menangis, wahai Umar bin Khattab?" Maka Umar bin Khattab mengarahkan telunjuknya kepada mereka yang berkerumun di depan gereja. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Berapa banyak orang yang beramal tetapi sia-sia dan tidak mendapatkan apapun kecuali kepayahan dan kelelahan. Karena Allah tidak hanya meminta yang baik, tapi Allah meminta yang benar. Makanya Abdullah bin Mas'ud sampai beliau berkata, "Kam min muridil khair la yusibu." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan belum tentu mendapatkan kebaikan itu. Karena apa? Karena kebaikan itu harus menjadi benar dan menjadi benar itu harus melalui legitimasi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling paham tentang Rabb yang menciptakan alam semesta ini dan bagaimana maunya Allah dan kehendaknya Allah, tidak ada yang tahu di antara manusia kecuali Nabi Muhammad. Dan itulah nikmat yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian kita harus mengetahui jalan yang benar ini? Karena sesungguhnya ada satu ayat yang berbicara kepada kita semuanya. Ya, apa ayat yang berbicara kepada kita? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah menyampaikan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-24, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya, mereka takut mendapatkan cobaan atau ditimpa adab yang pedih. Jadi kalau kemudian kita pada kehidupan Islam ini, lalu kemudian kita menyimpang dari jalan yang telah disampaikan oleh Rasulullah, disebabkan mungkin kita tidak paham, disebabkan mungkin kita tidak mengerti, sampai akhirnya kita menyimpang dari jalan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapati dua. Satu, kita akan mendapatkan fitnah dalam kehidupan di dunia, dan yang kedua, kita akan mendapatkan adab yang pedih. Dan itu merupakan sebuah ancaman yang membuat kita harusnya merenung. Kapan kita kiranya itu menyimpang dari jalan Nabi dan kapan kiranya kita itu benar di atas jalan Nabi. Kan kita harus tahu. Jangan sampai ketika kita tidak memahami, ketika tidak mengetahui, kita tidak paham. Kapan kita telah menyimpang dan kapan ketika kita telah meniti jalan sebagaimana jalan Rasulullah. Karena apa? Karena sesungguhnya penyimpangan kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW berakibat banyak dalam kehidupan di akhirat. Karena karir kita di akhirat itu tergantung bagaimana komitmen kita ketika mengikuti Rasulullah, ketika menerangkan jalan yang benar pada kehidupan manusia. Makanya penyesalan manusia nanti kalau di akhirat itu yang paling besar itu apa? Wa yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Penyesalan manusia itu nanti di akhirat itu mereka menggigit jari-jari mereka sembari mereka berkata, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Cobalah dulu saya mengikuti para rasul jalannya mereka. Tentunya kami tidak menyesal dengan penyesalan yang besar semacam ini di akhirat. Di situ. Sekali lagi, penyimpangan di dalam agama itu terkadang lebih parah daripada penyimpangan-penyimpangan pada fisik-fisik kita. Makanya para ulama sampai mengatakan ada penyimpangan dalam masalah syahwat, ada penyimpangan dalam masalah syubhat. Penyimpangan dalam masalah syahwat itu orang yang homo, lesbian itu penyimpangan-penyimpangan syahwat. Orang yang melakukan zina, orang yang serong dan selingkuh itu penyimpangan syahwat. Tapi penyimpangan bukan hanya itu, ada penyimpangan pemikiran. Dan penyimpangan pemikiran ini, Masya Allah, penyimpangan pemikiran ini terkadang dalam beberapa kasus lebih parah daripada penyimpangan-penyimpangan syahwat.
Makanya kita harus mengerti kapan kiranya orang itu bisa dikatakan menyimpang, supaya kita tahu dan mendiagnosa diri kita. Apakah kita menyimpang ataukah tidak. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan diri kita menyimpang kalau kita tidak mengidentifikasi jalan yang disampaikan oleh Rasulullah pada kehidupan manusia. Ini ada satu kisah nyata. Ada seseorang yang meyakini sesuatu dari sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan para sahabat pun mengingkari keyakinan ini. Apa keyakinan yang dimiliki oleh orang ini? Orang ini bernama Umar Al-Hamawi atau Ibnul Farid. Ibnul Farid merupakan salah satu pengusung pemikiran hululiyah. Tahukah kita ajaran hululiyah? Ajaran hululiyah itu adalah ajaran ketika dia meyakini Allah itu bersama dengan Khalik dan makhluk bersama dengan Khalik, Khalik bersama dengan makhluk. Itu yang disebut dengan ajaran hululiyah. Itu merupakan salah satu ajaran yang sangat berbahaya. Ketika kemudian dia meyakini ada ajaran hululiyah, maka setiap orang yang salih mengingatkan dia. Tidak mungkin makhluk bersama dengan Khalik dan Khalik tidak mungkin bersatu dengan makhluk dalam satu kejadian. Itu kan bahaya. Kalau orang meyakini hululiyah, makhluk itu Allah, Allah itu makhluk. Itu bahaya. Tetapi dia ketika satu persatu nasihat datang kepadanya bahwasanya apa yang dia dakwahkan, apa yang dia sampaikan tidak pernah disampaikan Nabi dan itu menyimpang jauh dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia bertahan dengan apa yang dia miliki dan dia yakini. Apa yang terjadi? Matinya dalam kondisi su'ul khatimah. Dia menggonggong sebagaimana lolongan anjing ketika dia mati. Tidaklah kematian su'ul khatimah didapatkan kecuali karena dia memiliki pemahaman yang menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah pada kehidupan. Nah, itulah bahayanya kalau kemudian kita tidak mengetahui jalan yang lurus. Gimana kita akan kemudian mengetahui menyimpang kalau jalan yang lurus sifatnya tidak kita ketahui? Itulah identifikasi menjadi penting bagi orang yang beriman. Setiap orang yang beriman itu harus mengidentifikasi jalan yang akan dia tempuh sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kejadian yang pernah saya sampaikan beberapa kali dalam kesempatan. Ada seseorang yang kemudian ketika akan meninggal dunia, matinya begitu sulit, begitu susah. Sakratul mautnya begitu menyiksa dirinya. Dan tahukah kita apa yang terjadi? Ternyata orang tersebut memiliki barang-barang yang dia keramatkan. Di mana barang-barang yang dia keramatkan, dia yakini bisa mendatangkan manfaat dan mandarat sebagaimana Allah. Itu kan menyimpang. Apa yang terjadi? Allah membebankan kepadanya proses sakratul maut yang berat sampai ketika mati pun tidak ada satu kalimat Allah yang keluar dari lisannya. Itulah yang kita khawatirkan. Kalau kemudian kita tidak mengidentifikasi jalan kita, sebagaimana doa yang kita panjatkan, maka sesungguhnya penyimpangan bisa jadi menimpa kepada kita. Bukan karena kita mencintai penyimpangan, tapi bisa jadi penyimpangan itu terjadi karena kita tidak mengetahui bagaimana jalan tersebut. Bagaimana kemudian jalan yang benar sampai kita tidak sadar bahwasanya kita menyimpang. Orang yang tidak paham bahayanya makanan-makanan instan dan fast food, maka dia akan terus makan dan merasa itu makanan sehat. Tapi bagi yang sudah mempelajari pola hidup sehat, maka akan tahu fast food itu tidak mendatangkan kecuali adalah keburukan. Disitulah kita akhirnya paham. Identifikasi jalan itu penting bagi orang yang beriman. Kenapa? Supaya kemudian kita tidak terperosok kepada penyimpangan yang bisa menyebabkan rusaknya karir kita, rusaknya posisi kita di hadapan Allah kelak dalam pengadilan akhirat. Disebabkan penyimpangan. Dan penyimpangan itu dua. Penyimpangan syahwat dan penyimpangan syubhat di dalam pemikiran. Dan penyimpangan pemikiran itu terkadang lebih parah daripada penyimpangan-penyimpangan dalam persoalan syahwat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang kita harus pahami adalah sesungguhnya ketidakmengertian jalan kita, ketidakmengertian kita terhadap jalan ini hanya menyebabkan kepayahan tanpa faedah apapun dalam kehidupan di akhirat. Makanya di dalam kitab Sittu Durar disampaikan al-jahlu bit-thariq wa afatiha wal maqsud yujibu ta'ab al-katsir ma'al faidah al-qalilah. Ketidaktahuan terhadap jalan kebenaran dan ketidaktahuan bagaimana rintangan yang akan dihadapi ketika kita melewati jalan kebenaran serta tidak mengetahui bagaimana tujuan dari jalan yang benar ini itu bagaimana menciptakan kehidupan kita sebagai hamba yang beriman akan menghasilkan kepayahan yang sangat. Di samping itu kita akan mendapatkan sedikit kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Jadi orang kalau mereka sampai tidak mengetahui jalan yang benar, orang kalau tidak tahu yang benar bisa jadi tersibukkan dalam perkara-perkara yang tidak benar. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu. Karena dia tidak mengetahui jalan yang benar. Akhirnya dia akan disibukkan oleh perkara-perkara yang tidak bermanfaat.
Sama kayak kita ambil analogi sederhana. Dulu sebelum kita ngaji, sebelum kita ikut taklim, banyak perkara-perkara yang kita anggap itu baik-baik aja. Tapi setelah kita ngaji, kita tahu ternyata tidak banyak faedahnya. Ternyata tidak banyak kebaikannya. Kapan kita akhirnya mengetahui bahwasanya perbuatan kita yang dulu tidak banyak faedahnya, tidak banyak kegiatan, tidak banyak kebaikannya? Ya karena kita sudah mengetahui bagaimana kebenaran ketika kita mempelajari taklim. Taklim itu menjadi obat dari getirnya ketidaktahuan kita ketika ketidaktahuan itu bermuara kepada kegiatan yang tidak bermanfaat. Itu analogi. Sama, ketidaktahuan kita kepada jalan ini menyebabkan kita akan disibukkan oleh perkara-perkara yang sifatnya bisa merugikan kita dan sifatnya hanya membuat kita lelah, hanya membuat kita letih, yang ujung-ujungnya dari kelelahan itu dan ujungnya dari keletihan itu tidak akan bisa mendatangkan kebaikan dalam urusan kita di akhirat. Kalau kita tidak mengerti jalan ini. Kalau kita tidak mengerti jalan ini. Contoh, ada orang yang menyangka bahwasanya dia memukuli dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri kalau pada bulan Muharram. Mungkin pernah kita tahu maksud yang saya sampaikan. Ada orang melukai dirinya sampai berdarah. Disertai dengan satu keyakinan, semakin dia berdarah, semakin dia itu meyakini posisinya yang tinggi. Dia sakiti, dia pukul tubuhnya dengan besi-besi yang tajam. Sampai dipukul itu kepalanya dengan pisau, dengan pedang, dengan golok. Semakin banyak darahnya, semakin dia meyakini bahwasanya itu menunjukkan pengorbanan dia. Padahal tidak ada satu perintah di dalam agama yang memerintahkan kita untuk menyakiti diri kita sendiri. Karena kita tidak ngerti jalan yang benar, bisa jadi perilaku-perilaku semacam itu akan dilakukan. Kapan orang akan melakukan yang semacam itu? Ketika dia tidak mengetahui jalan yang benar. Jadi kalau seseorang itu tidak mengetahui jalan yang benar, maka sesungguhnya dia akan disibukkan dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita terhadap sesuatu yang benar, maka menyebabkan kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mengenal pola hidup sehat, maka pasti pola hidupnya itu pola hidup yang tidak sehat. Kenapa dia terseret pada pola kehidupan tidak sehat? Karena salah satunya mungkin dia tidak tahu pola hidup sehat itu semacam apa. Makanya inilah yang mengkhawatirkan kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya ngerti. Why? Kenapa kita harus mengerti jalan kita? Kenapa kita harus mengerti bagaimana jalan yang kita minta kepada Allah ketika kita rajin mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Kenapa kita meminta siratal mustaqim? Kenapa? Kita harus mengetahui jawabannya. Karena yang pertama, jalan yang benar itu merupakan indikator kenikmatan Allah yang paling besar dalam kehidupan manusia. Bukan mobilmu, bukan rumahmu, bukan barang-barang yang kita miliki. Bukan itu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Kenikmatan yang paling besar kepada manusia itu diberikan oleh Allah. Pemahaman yang benar dari jalan yang benar. Yang kedua, ketidaktahuan kita kepada jalan yang benar itu akan menyebabkan kita terjebak kepada penyimpangan-penyimpangan. Dan setiap penyimpangan itu berujung kepada dua. Fitnah di dunia dan adab yang keras dalam kehidupan di akhirat. Dan itu akan menjadikan kita khawatir gitu loh. Siapa yang tidak khawatir dengan kata fitnah? Siapa yang tidak khawatir dengan kata adab? Dan kata fitnah bergandengan dengan kata adab dalam satu ayat itu hanya berlaku ketika kita menyimpang dari jalan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ketidakmengertian kita kepada jalan yang lurus. Maka sesungguhnya ketidakmengertian jalan kita kepada jalan yang lurus menyebabkan kita cuma kelelahan, kepayahan, tapi tidak mendapatkan faedah. Karena apa yang kita lakukan hanya dalam perkara-perkara yang sejatinya tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah ingin. Tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah harapkan. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita faham. Berarti kalau kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, 17 kali kita semuanya berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, berarti sejatinya kita harus paham siratal mustaqim itu apa. Jangan sampai kita ini sering menyebutkan, tapi justru kita lalai untuk mengetahui jalan siratal mustaqim yang harusnya kita pahami, karena dia indikator nikmat besar yang Allah berikan pada kehidupan kita. Siratal mustaqim akan menghindarkan kita dari penyimpangan yang berujung kepada fitnah dan adab yang keras di akhirat. Dan sesungguhnya ketika kita mengetahui siratal mustaqim, akan menjadikan kita lebih banyak mendapatkan faedah dalam kehidupan di akhirat. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Setelah kita paham, oh berarti kemudian kita harus paham tentang jalan siratal mustaqim. Maka kita harus paham bahwasanya jalan siratal mustaqim itu satu. Ya, dan kita diperintahkan untuk mempelajari ini. Supaya kemudian kita mampu menjaga diri kita dari semua jalan-jalan yang dibuat oleh syaitan.
Karena sesungguhnya setan itu selalu berusaha membuat jalan-jalan yang indah kebatilan di sisi kanan dan kiri kehidupan manusia supaya siap untuk menyambar manusia dan mencerai-beraikan manusia dari jalan Allah yang lurus. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khattalana Rasulullah SAW. Khattan summa qala hada sabilullah summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi summa qala hada sabil wa ala hada sabil wa hada subul wa ala kullu sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi summa qara'a wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dalam satu riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah itu membuat jalan lurus satu. Jadi Rasulullah itu membuat, sedang dikerumuni oleh para sahabat, Nabi membuat jalan lurus satu. Jalan lurus yang satu. Lalu di samping jalan yang lurus yang dibuat oleh Rasulullah satu ini, Rasulullah menggambar garis, yaitu jalan, yaitu kemudian garis-garis sebelah kanan, garis sebelah kiri. Dia membuat garis sebelah kanan, dia membuat garis sebelah kiri, begitu banyak. Rasulullah SAW mengatakan ini jalan Allah yang lurus satu. Kemudian yang di samping kanan dan di samping kiri ini jalan-jalannya setan yang banyak, yang jumlahnya banyak, yang terkadang itu bisa mencerai-beraikan manusia dari jalan Allah yang lurus. Maka Rasulullah kemudian membacakan surat Al-An'am 153. Wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Maka Rasulullah SAW lalu kemudian mengatakan, ini adalah jalannya Allah yang lurus. Adapun garis-garis kanan kiri yang begitu banyak adalah jalan-jalan yang dibuat oleh setan yang begitu banyak. Sifatnya, setan membuat jalan-jalan yang banyak di samping jalan yang lurus itu apa? Fatafarraqa bikum an sabilih. Supaya mencerai-beraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita faham dalam satu faedah hadis yang disampaikan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan Allah itu satu yang benar. Dan itu memiliki sifat. Jalan yang dibuat setan itu banyak betul. Dan jalan-jalan itu hanya bertujuan satu. Tidaklah setan itu membuat jalan di samping jalan yang telah disampaikan oleh Rasulullah kecuali satu. Yaitu adalah supaya manusia tersambar dari jalan Allah yang lurus, tercerai-beraikan dari jalan Allah yang lurus, sampai akhirnya dia mengikuti jalan-jalan yang dibuat oleh setan, dan akhirnya dia tidak mendapatkan tujuan, yaitu adalah ridho dan surganya Allah, karena tersesat pada jalan yang dibuat oleh setan. Masya Allah. Ya, ini kan ngeri, ya kan? Terlebih lagi ketika kita hidup pada zaman yang disebut dengan zaman fitnah, dan kita telah belajar. Kenapa kok disebut dengan zaman fitnah? Salah satu makna fitnah itu adalah samar-samarnya antara yang hak dengan yang batil. Karena begitu gelapnya fitnah, sampai akhirnya orang itu begitu sulit untuk membedakan mana jalan Allah dan mana itu jalan kebenaran dan mana itu bukan, dan mana itu jalan kebatilan. Ya, makanya sekali lagi, kalau kita tidak mengidentifikasi jalan kita, mana bisa kita membedakan mana jalannya setan dan mana jalannya Allah kalau kita tidak mempelajari. Tapi dengan kita nanti mempelajari jalan Allah itu kayak apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diikuti oleh para sahabat, kita akan mempelajarinya, misalkan kita memahaminya dengan benar. Akhirnya dengan mengetahui yang benar, kita akan paham mana yang salah ketika tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang kita harus mengerti. Kadang-kadang orang hijrah, tapi ternyata mereka tidak mengerti jalan yang lurus itu sifatnya apa saja. Padahal ini termasuk salah satu persoalan penting, persoalan urgen bagi kehidupan mereka yang hari ini telah mengikrarkan syahad, telah mengikrarkan taubat, telah mengikrarkan syahadat. Salah satu konsekuensinya adalah dia harus mengikuti jalan Allah yang lurus, yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diretas oleh Rasulullah dan dirintis oleh Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya jalan itulah yang akan menyampaikan dan menghantarkan kita kepada ridhanya Allah. Coba lihat hari ini, ada sekularisme, ada liberalisme, ada pluralisme, ada komunisme. Dan mereka selalu memiliki narasi-narasi indah. Tujuannya satu, supaya kita tidak lagi menapak pada jalan kebenaran ketika kita mengikuti isme-isme yang ada dalam kehidupan di sekitar kita. Saya akan ambilkan sebuah kisah, ada sebuah contoh nyata. Ya. Dulu saya pernah membaca sebuah tulisan seseorang. Tulisan itu mengatakan dalam bahasa yang sangat indah, Islam itu jangan dijadikan sebagaimana patung yang kaku, tapi jadikanlah Islam itu lentur dan lunak mengikuti kondisi tangan yang memegangnya. Bahaya. Tulisannya panjang, ujungnya cuma satu. Apa ujung dari tulisan dan narasi panjang yang ditulis itu dan dimuat di media mainstream?
Ujungnya cuma satu. Supaya mementahkan keyakinan seorang muslim kepada kebenaran yang disampaikan di dalam kitabullah dan sunnah, dan supaya menghilangkan kulturnya orang yang beriman yang selalu berkata sami'na wa ata'na. Di situ. Supaya orang akhirnya menjadi liberal ketika mendewa-dewakan logika. Akalnya, seakan-akan logika dan akalnya lebih besar dan lebih panjang daripada ilmunya Allah yang tidak ada batasannya. Itu kan bahaya. Coba kalau akhirnya kita dalam kehidupan ini tidak berhati-hati sampai akhirnya tersengat dengan pemikiran liberalisme yang akhirnya kita mendudukkan akal menjadi posisi paling penting dan pokok dalam kehidupan. Maka yang terjadi kepada orang kalau sudah tersengat dengan liberalisme, kerjaannya cuma satu, nyinyir kepada agamanya dan selalu tidak merasa pede dengan agamanya dia sendiri. Makanya saya kadang-kadang itu suka terpancing lalu berkata kepada orang yang suka nyinyir kepada agama dia sendiri, kalau memang agama itu sudah tidak lagi menarik menurut dirimu karena kamu kritik agamamu sendiri, lalu alasan apa yang menjadikan kamu tetap bertahan pada agama ini? Nah, itulah khawatirnya kita. Makanya betul Rasulullah SAW ketika kemudian Rasulullah SAW lalu memberikan sebuah gambaran. Dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah menggambar jalan yang lurus satu, set. Kemudian kanan kiri banyak. Dan Rasulullah mengatakan, kanan kiri ini jalan yang dibuat setan. Sifatnya satu. Tidaklah semua jalan yang dibuat oleh setan itu kecuali satu. Menceraikan kita dari jalan Allah yang lurus, yang dibuat oleh Rasulullah dan disampaikan oleh Rasulullah. Dan akhirnya berujung kepada kerugian ketika kita pada kehidupan yang singkat ini tidak mengikuti dan meretas jalan sebagaimana apa yang diretas dan dirintis oleh Rasulullah yang diamalkan oleh para sahabat Nabi dalam kehidupan mereka radhiyallahu anhum. Setelah kita mengetahui tentang betapa pentingnya kita untuk mengidentifikasi jalan kita, sekarang pertanyaan kita, apa itu straight way? Apa itu jalan yang lurus itu apa? Maka kemudian kita mendapati di dalam salah satu pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lalu kemudian mengatakan sesungguhnya as-siratal mustaqim yang diminta setiap orang yang sholat dalam setiap berdirinya 17 kali dalam satu hari. Belum ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang dia lakukan. Belum sholat-sholat sunnah yang dia kerjakan. As-siratal mustaqim alladzi tarakana alaihi Rasulullah. Sesungguhnya jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah yang disebut dengan jalan yang lurus. Itulah maksudnya siratal mustaqim. Jadi jangan membayangkan sekali lagi ketika kita sholat lalu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Yang kita bayangkan jalan tol yang tidak ada jalan keluarnya. Dulu saya ketika kecil, ketika baru belajar sholat, saya diberitahu sama seseorang, kalau membayangkan siratal mustaqim jalan yang lurus itu kayak jalan tol panjang, tidak ada belok kanan, tidak ada belok kiri. Bukan itu. Tapi sesungguhnya akhirnya kita mengetahui sesungguhnya jalan yang lurus, yang kita nanti akan mengidentifikasi jalan itu apa saja yang menjadi jalan kita, menjadi rumah kita bersama ketika kita menjadi muslim. Lalu kita ingin meretas dan kita ingin merintis jalan sebagaimana yang diretas dan dirintis oleh Rasulullah SAW, itu jalannya apa? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah as-sirat, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan diterangkan oleh Nabi. Itulah yang dimaksudkan dengan jalan siratal mustaqim. Makanya inilah yang disebut dengan jalan siratal mustaqim. Dia bukan jalan yang disandarkan kepada mayoritas orang. Ingat ya, siratal mustaqim itu bukan jalan yang disandarkan kepada banyak orang. Bukan disandarkan kepada pemilik kekuasaan. Bukan disandarkan kepada hawa nafsu. Tetapi sesungguhnya siratal mustaqim itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Jadi kebenaran itu berpihak dan bernasab kepada Nabi SAW. Ya. Dan itulah yang kemudian kita harus identifikasi. Apa saja itu jalan yang diretas oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau selama 23 tahun ngajarin para sahabat. Berarti sebenarnya kita pun berkewajiban untuk mempelajari jalan ini. Karena apa? Karena tidak akan pernah sukses kehidupan akhirat kita sampai betul-betul kita mengikuti jalan yang telah diretas dan dijelaskan oleh Rasulullah ini. Makanya para ulama sampai mengatakan, makanya kemudian para ulama sampai kemudian mengatakan jalan ini, jalan yang tidak disandarkan kepada banyak orang. Jalan siratal mustaqim bukan jalan yang disandarkan kepada kekuasaan. Siratal mustaqim bukan jalan yang disandarkan kepada hawa nafsu. Tapi jalan siratal mustaqim, jalan yang disandarkan kepada kitabullah dan sunnah. Walaupun seluruh manusia itu meninggalkan dan tidak ada yang cenderung kepada hal itu. Nah, itulah yang disebut siratal mustaqim.
Kan kadang-kadang kita ketika sedang turun iman gitu ya, kadang-kadang kita menyandarkan kebenaran itu berdasarkan kebanyakan orang melakukan atau tidak. Kalau kebanyakan orang melakukan pasti benar, kalau sedikit orang yang melakukan pasti salah. Itu salah satu di antara rancunya kita kalau tidak mengetahui jalan yang benar. Ya, kadang-kadang saya dialog sama orang terus berkata, mosok banyak orang yang melakukan jadi salah gitu. Indikator sebuah jalan yang lurus, yang benar, jalan Shiratal Mustaqim itu tidak karena banyak dan sedikitnya orang yang berkerumun pada hal itu. Tapi jalan yang benar itu adalah jalan yang betul-betul ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jalan yang ditinggalkan Nabi SAW, yang akhirnya jalan itu diikuti oleh para sahabat, itulah yang disebut dengan jalan Shiratal Mustaqim. Makanya seseorang manusia nanti ketika dia sudah mengetahui jalan yang benar ini, ketika dia nanti mengidentifikasi, ketika dia mengenali karakteristiknya, bagaimana sifatnya dari jalan Allah yang ini, maka yang terjadi adalah dia tidak akan cepat kagum dengan kebanyakan orang yang melakukan. Dia tidak cepat terpengaruh dengan banyaknya narasi yang dia jumpai. Kenapa? Kalau orang sudah berdiri di atas ilmu, keyakinan kepada kitabullah dan sunnah yang dia pelajari, dan dia ngerti bagaimana konsekuensinya menjadi muslim untuk mengimani kitabullah dan sunnah, walaupun 1000 orang itu menggugatnya, dia akan tetap berdiri kokoh. Walaupun semua narasi dipakai untuk memojokkan dia, maka dia tetap akan tegar di dalam apa yang telah dia pilih ketika dia tahu apa yang dia ikuti itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Banyak di antara kita itu kadang-kadang menyandarkan kebenaran berdasarkan kebanyakan manusia melakukan. Banyak di antara orang yang kadang-kadang sudah ngaji, baru jalan sebentar, tiba-tiba ada narasi ini, ada narasi itu, kita menjadi bingung. Lalu akhirnya condong dan terpengaruh dengan jalan-jalan dan narasi-narasi yang lainnya. Semua itu tidak akan terjadi kalau setiap penuntut ilmu berhasil mengidentifikasi jalan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Jalan ini tidak disandarkan kepada siapapun. Jalan ini tidak disandarkan kepada fulan. Jalan ini tidak disandarkan kepada fulanah. Jalan ini tidak disandarkan kepada kerumunan manusia. Jalan ini tidak disandarkan kepada teori ini, teori itu. Jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah tidak disandarkan kepada narasi-narasi yang kadang membuat orang sering terpukau dan terpesona. Bukan. Jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang bernasab kepada Nabi. Jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang akhirnya merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan siapapun yang telah berdiri di atas ilmu dan keyakinan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pasti benar. Walaupun mungkin setiap orang akan memusuhi dia, walaupun setiap orang mungkin akan meninggalkan dia. Dan dia akan tetap kokoh dan tegar. Karena dia berdiri di atas jalan yang telah dia dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekarang siapa penempuh jalan ini? Tentunya penempuh jalan ini ketika kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya pemilik jalan yang benar ini sudah disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah itu sebenarnya mengkorelasikan ayat ihdinas siratal mustaqim dengan surat An-Nisa 69. Karena fungsinya ayat itu, kadang-kadang ayat itu menjadi jawaban atas ayat-ayat yang lainnya. Kadang-kadang ayat itu menjadi penjelas dari ayat-ayat yang global. Ayat yang dikatakan oleh Allah ihdinas siratal mustaqim itu dijelaskan di dalam surat An-Nisa 69. Apa ayatnya? Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang mentaati Allah, mentaati Rasul, merekalah orang-orang yang akan diberikan kenikmatan oleh Allah. Siapa sih orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah? Kan tadi saya sudah menyampaikan di awal. Kenikmatan itu jalan yang lurus. Siapa orang yang diberikan kenikmatan dari Allah berupa jalan yang lurus itu? Minan nabiyyin, para nabi dan para rasul. Was-siddiqin, para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanan. Was-syuhada, yaitu wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang solih, dan itulah teman-teman yang terbaik. Maka sesungguhnya akhirnya jalannya kita tidak merujuk kepada dinasti fulan, imperium fulan, bukan. Tapi sesungguhnya pemilik kenikmatan dari jalan yang lurus itu adalah para nabi dan para rasul. Di mana jalannya mereka diterangkan di dalam Al-Quran, diterangkan di dalam kitab, dan kita diwajibkan untuk mengikuti jalan itu. Dan tidak mungkin kita mengikutinya kecuali sampai kita mempelajarinya.
Nah, itu yang menjadikan kita akhirnya paham. Itulah yang disebut dengan penempuh jalan itu. Siapa yang menyimpang? Yang menyimpang dari jalan Allah yang lurus itu adalah diterangkan di dalam surat Fatihah 6 yang ke-7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, yaitu adalah orang-orang yang mereka itu dimurkai oleh Allah. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Yaitu orang Yahudi. Sifatnya Yahudi itu apa? Dia tahu tapi tidak mengamalkan, dan waladhdallin, dan kemudian bukan jalannya orang yang sesat. Siapa yang sesat? Yaitu adalah Nasrani. Nasrani itu bagaimana? Dia punya keinginan untuk beramal tapi tidak memiliki ilmu yang benar. Makanya nanti kita harus paham. Berarti jalan yang didakwahkan Rasulullah itu bukan jalannya Yahudi, bukan jalannya Nasoro. Nah, sifatnya apa saja? Maka inilah yang kemudian akan menjadi kewajiban kita. Jadi proses taklim kita ini, urutannya setelah kita mengetahui siapa itu Allah, urutannya setelah kita mengetahui itu siapa itu Rasul kita, maka kita diwajibkan untuk mengetahui jalan yang ditempuh oleh Rasulullah itu kayak apa. Supaya kemudian kita tidak terpengaruh dan kita tidak terpengaruh oleh pemikirannya Yahudi dan tidak terpengaruh oleh pemikirannya Nasara, yang sebenarnya kita minta kepada Allah supaya kita selamat dari pemikiran dua kelompok menyimpang ini. Ghairil maghdub, yaitu adalah orang yang sesat, orang yang dimurkai, waladhdallin, dan yang tersesat. Yang dimurkai itu adalah Yahudi, yang tersesat itu adalah Nasara. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita berupaya betul. Berarti dalam kehidupan kita setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka kewajiban besar yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, yaitu adalah identifikasi jalan yang kamu tempuh. Apakah jalan ini sama enggak dengan jalan yang telah disampaikan oleh Rasulullah? Dan ini perkara besar. Dan ini perkara yang harus tuntas sebelum kita menutup mata. Apa sih yang disampaikan Nabi kepada para sahabat selama 23 tahun kebersamaan Nabi di dalam dakwah, ketika didampingi para sahabat yang terus menemani mereka dalam sehari-hari mereka? Maka kita harus mengetahui jalan itu. Karena Islam kita tidak akan sempurna sampai kita mengetahui jalan tersebut. Islam kita tidak akan menjadi baik sampai kita mengetahui sifat jalan tersebut dan karakteristik jalan kita tersebut. Dan kita hidup pada zaman yang justru menjadi tambahan motivasi bagi kita untuk mempelajari jalan ini. Kenapa? Kita hidup pada zaman fitnah, ketika fitnahnya begitu gelap. Saking gelapnya, kadang-kadang membedakan yang hak dan yang batil itu butuh effort yang luar biasa hanya untuk tahu dulu mana yang hak dan mana yang batil. Belum lagi ketika kita harus mengusungnya dan membelanya. Baru mengetahuinya saja sudah susah. Baru mengetahuinya aja sudah sangat susah sekali. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita harus mengerti. Itulah yang menjadikan kita harus memahami. Kita hidup pada zaman, bukan zaman yang mudah bagi kita untuk beragama. Kita hidup pada zaman yang menawarkan kepada kita kesulitan untuk berjalan di atas kebenaran karena dominasi kebatilan yang ada di banyak tempat. Makanya zaman ini disebut dengan zaman fitnah. Karena kaburnya antaranya hak dengan yang batil. Kalau hanya mengetahui saja kita membutuhkan effort yang lebih. Apalagi ketika kita harus membelanya dan mengusungnya. Menjadi lebih berat kembali. Tapi minimal kita harus mengetahui dulu mana yang hak dan mana yang batil. Supaya kita tidak terperosok. Ada lubang di depan rumah kita aja kita harus tahu apakah itu lubang ular atau lubang kodok. Jangan salah mengidentifikasi. Akibatnya fatal. Salah mengidentifikasi sampai kita mengatakan itu lubang kodok lalu kita merogoh dengan tangan kita. Digigit tangan kita dengan pisau ular. Kalaulah salah mengidentifikasi lubang di depan rumah kita, ketika kita menyangka itu lubang kodok, ternyata itu adalah lubang ular, menyebabkan fatalnya kita kehilangan nyawa. Apalagi mengidentifikasi salahnya jalan dalam kehidupan kita ketika jalan ini tidak sama dengan jalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Betapa mengerikan kehidupan kita nanti di akhirat. Berapa banyak orang yang menyangka di atas jalan yang benar. Dia menghujat, dia memvonis setiap orang sesat. Apakah itu jalan yang benar? Kita juga harus tahu. Kita juga harus mengerti. Supaya betul-betul inilah yang menjadi sebuah indikator kenikmatan besar. Yaitu ketika kita mendapatkan jalan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ustaz tadi dari awal sampai akhir menyampaikan pentingnya kita untuk identifikasi jalan yang benar, siratal mustaqim. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan?
sebagai para penelusur kebenaran ini, ketika kita ingin merubah kompas kehidupan kita menuju kebenaran, setidaknya 2 perkara yang harus kita lakukan. 1, berdoalah kepada Allah setiap waktunya supaya kita diberikan hidayah jalan yang lurus dan tidak pernah putus. Ihdinas siratal mustaqim itu betul-betul kalau kita minta di dalam surat kita difahami dengan iman dan konsentrasi pikiran kita, bahwasanya kita minta kepada Allah supaya kita diberikan jalan yang lurus. Bukan hanya mencukupkan di dalam sholat, bahkan di luar sholat kita minta kembali kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, wat tuqa ketakwaan, wal afafa yaitu iffah, wal ghina dan kecukupan. Minta kepada Allah supaya isme-isme yang dibuat oleh syaitan ketika begitu banyak di samping jalan Allah yang lurus itu tidak berhasil mencerai-beraikan kita dari jalan Allah ketika kita ingin bermuara kepada keridhaan Allah, ketika kita telah mengikuti apa yang diretas dan dirintis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita harus mempelajari sifat jalan yang lurus itu apa. Ya, ta'riful haqqo ta'rif alahu. Kenali jalan kebenaran itu apa, kamu akan mengenali siapa teman-temanmu nanti. Dengan kita mengenali kebenaran, kita akan tahu yang salah itu apa, yang tidak sesuai dengan kebenaran itu. Kadang-kadang mengetahui putih itu tidak perlu teori yang panjang lebar. Cukup ketahui hitam, ini hitam, berarti yang kayak gini putih. Dengan mengetahui lawannya, kita akan mengetahui hakikat sesuatu. Kalau kemudian kita ingin membedakan dan kita khawatir penyimpangan jalan yang menyimpang itu apa saja, tidak perlu mempelajari semua jalan yang menyimpang. Pelajari aja jalan yang benar. Yang sifatnya cuma satu. Kalau kita sudah mempelajari sifat-sifat dan karakteristik jalan yang benar itu apa saja, akhirnya nanti kita akan tahu mana jalan-jalan yang dibuat oleh syaitan yang bisa mencerai-beraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Nah, inilah yang menjadikan saya bersama dengan Majelis Taklim Hanami, insya Allah kedepannya kita tidak lagi kajian tematik. Hijrah itu tidak hanya motivasi diri, tapi hijrah itu sudah harus pada level upgrading diri. Kita upgrade. Hijrah itu tidak lagi apa yang kita dapatkan dari hijrah, tinggalkan sesuatu karena Allah pasti Allah mengganti, itu sudah kita lewati. Sekarang kita mengupgrade diri kita. Kita kajian kitab, kita akan mempelajari apa itu sifat-sifat jalan yang lurus yang telah disampaikan oleh Rasulullah, telah dijelaskan oleh Rasulullah, difahami para sahabat, dan itulah yang akan menjadi pembelajaran kita dalam kajian panjang kita bersama dengan Majelis Taklim Hanami dan para pemirsa yang lainnya. Semoga Allah merahmati dan memberkahi. Ini baru muqaddimah. Jadi kita menyampaikan strike your way ini, kita akan mengetahui apa sih jalan yang lurus yang harus kita ikuti, sifatnya apa. Kita akan pelajari satu persatu kaidah-kaidah yang disampaikan para ulama sampai selesai. Saya harapkan semuanya istiqomah, tidak ada yang absen, supaya pemahamannya utuh. Dari satu jalan lurus, ketika kita nanti pahami sifat-sifatnya, baru dengan serta-merta ketika itu barokah. Dari jalan yang lurus satu kita akan tahu mana jalan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah